Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan memulai cara membuat ujian online menggunakan layanan Google Chrome. Kita mulai saja ya, Bapak Ibu. Langkah pertama, kita buka web browser. Di sini saya akan menggunakan Google Chrome. Kita buka saja Google Chrome-nya, klik 2 kali. Maka layar Google Chrome sudah terbuka. Kita ketikkan atau klik Google Drive, kita pilih klik googledrive.com. Nah, maka akan muncul layar seperti ini. Ini akun saya yang sudah terbuka Google Drive-nya. Jika Bapak Ibu akunnya belum terbuka, nanti akan diminta untuk login ya. Login, ketikkan saja email Bapak Ibu dan passwordnya, maka nanti akan terbuka akunnya di drive saya. Kemudian klik pilih lainnya, kemudian pilih Google Formulir. Nah, ini dia area untuk membuat ujian online. Kita klik formulir tanpa judul. Di sini kita akan menuliskan judulnya, contohnya penilaian akhir tahun atau PAT. Contohnya kelas 5 saja ya. MI-nya saya contohkan MI saya sendiri. Karena saya di MI Parakan Cangga nih Al-Fatah, maka saya contohkan MI Al-Fatah Parakan Sangga. Deskripsi formulir boleh diisi, boleh tidak, juga tidak apa-apa, atau kita masukkan untuk mapel saja. Kita ketikkan mapel, contohnya tema berapa ya, 9 misalnya ya. Nah, seperti itu. Baru kita ke bawah pertanyaan tanpa judul, di sini klik. Kemudian kita ketikkan nama, di sini adalah untuk identitas. Biasanya nama adalah menggunakan jawaban singkat. Perhatikan di sini, kita klik di sini, kita pilih jawaban singkat. Kemudian kita tambahkan pertanyaan, kelas. Nah, di sini kelas saya akan menggunakan yang naik turun atau drop down. Kita pilih. Di sini kita ketikkan saja kelas 1. Tambahkan opsi kelas 2 atau mau ketik ini juga boleh yang sudah ada. Kelas 5. Kita tambahkan opsinya kelas 6. Nah, bagaimana jika yang paralel? Boleh saja, tinggal ketikkan 1A, 1B, 2A, 2B, dan seterusnya, seperti itu. Kemudian kita tambahkan kelas sudah, kita masukkan token. Gunanya untuk apa token ini? Token ini gunanya adalah untuk password Ananda untuk membuka mengikuti ujian online tersebut. Kita yang ini, kita pilih yang tanda panah ini, kita klik. Kita pilih teks. Nah, di sini kita isikan misalnya 1, 2, 3 MI 5 misalnya ya. Nah, di sini yang berisi dikosongkan saja, tidak apa-apa. Di sini teks kesalahan khusus ini maksudnya adalah jika peserta ujian menuliskan passwordnya salah, maka akan muncul peringatan di sini. Misal token, aduh ini lagi puasa jadi ketiknya salah-salah terus nih ya. Token tidak valid. Silakan coba lagi. Boleh ya. Sudah selesai. Setelah itu kita akan membuat pertanyaan. Kalau membuat pertanyaan, maka kita akan membuat bagian baru. Perhatikan di sini, kita klik tambahkan bagian. Oke, ini bagian 2. Nah, bagian tanpa judul ini kita klik lagi. Misalnya di sini kata perintah pertanyaan. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar, atau pilihlah jawaban di bawah ini dengan benar ya. Misalnya karena ini kita akan pilihan ganda, pilihlah jawaban
atau gimana? Pilihlah jawaban pertanyaan di bawah ini dengan benar, boleh. Nah, di sini untuk membuat pertanyaan, kita klik tambahkan pertanyaan. Nah, di sini kita akan memulai membuat soal. Nah, bagaimana untuk membuat soal yang cepat? Kita bisa copy paste dengan soal yang sudah ada. Misalnya saya carikan soal. Nah, di sini kita buka soal file yang sudah kita ada. Bisa kita copy paste. Contoh yang pertama ya. Kita cari yang pilihan ganda. Nah, misalnya ini hanya contoh saja ya. Kita blok pertanyaannya, kita Ctrl C atau klik kanan copy, kita masuk lagi ke areanya, kemudian kita Ctrl V atau klik kanan paste. Nah, ini angkanya kita hilangkan saja. Kenapa? Karena kita akan biar nanti pertanyaan bisa acak. Nah, sebelum kita lanjut, kita pilih setelan dulu di sini. Nah, setelan yang umum, batasi satu tanggapan, kita klik. Ini artinya peserta hanya bisa mengerjakan satu kali, tidak bisa diulang, hanya bisa merespon satu kali. Kemudian kita presentasinya. Nah, di sini ada tampilan status progres, ada acak urutan pertanyaan. Kita pilih acak saja, jadi nanti pertanyaannya akan diacak ya. Jadi antara peserta satu dan yang lainnya akan berbeda-beda. Kemudian pilih kuis. Nah, di sini kita aktifkan, jadikan sebagai kuis. Akan segera setelah setiap pengiriman. Terus kemudian, nah di sini responden dapat melihat. Apakah dapat melihat pertanyaan tak terjawab? Kita hilangkan semuanya saja. Nah, di sini kita pakai yang nilai poin saja. Jadi nanti peserta kalau sudah mengerjakan akan mengetahui skor nilainya. Oke, kita simpan. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk pilihan ganda, klik opsinya. Kita kembali lagi ke pertanyaan. Nah, di sini biar kita tidak manual, biar langsung sekaligus pilihan gandanya kita copy, maka ini hilangkan dulu opsinya, hilangkan dulu. Kita cara menghilangkan, klik, ya hilang, tinggal copy, paste atau Ctrl C. Kembali ke area lagi, kita Ctrl V. Nah, akan cepat. Oke, nah di sini kita pilih kunci jawaban yang bawah sini, Bapak Ibu, klik. Nah, di sini skornya berapa? Misalnya soalnya kita hari ini contohnya soalnya 5 ya, berarti satu soal skornya 20. Tekan 20. Nah, kata kuncinya apa? Jawaban yang benar. Tujuan bersama bahasa Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Alinea, misalnya jawaban yang benar 4. Nah, selesai. Klik selesai. Kemudian kita lanjut soal kedua, klik tambah pertanyaan lagi. Kita buka lagi. Contohnya kita yang saya carikan contoh yang ada gambarnya ya. Nah, nih isi iklan tersebut kita klikkan, Ctrl C, kita kembali ke browser, ke area, Ctrl V. Nah, untuk menyisipkan gambar atau yang tersebut kita ganti di bawah ini ya, karena gambarnya nanti akan berada di bawah. Di bawah ini adalah, nah kita klik di sini icon untuk menyisipkan gambar, klik. Kemudian kita cari. Nah, jika kita belum menyimpan gambar-gambarnya, maka kita ulang lagi. Gambar ini harus, karena gambarnya harus berbentuk JPN. Caranya bagaimana? Bisa kita menggunakan snipping tool. Kita klik di sini, kita cari. Klik. Aduh, agak lama nih. Klik, kita carikan sini, snipping. Nah, muncul di sini snipping tool,
kita klik. Mohon maaf nih Bapak Ibu agak lama. Kita pilih modenya. Kita pilih rectangular snip. Oke, kalau sudah seperti ini, nah ini posisi kursornya itu sudah berbentuk plus ya. Kita akan blok gambarnya yang rapi ya Bapak Ibu. Klikkan, kemudian lepas. Nah, akan tersimpan. Maka kita simpan di sini. Misalnya mau simpan di sini ya, di data E, gambar soal. Contohnya adalah soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, simpan. Oke, kita hilangkan. Kita masuk lagi. Nah, di sini sisipkan. Kita cari. Tadi kita nyimpannya. Nah, di sini ya sudah data E, di gambar soal ini sudah terbuka. Tadi adalah soal nomor 2. Kita klik, kita buka open. Nah, sudah muncul gambarnya. Nah, di sini ada titik-titik. Kita bisa untuk mengubah gambar untuk rata kanan, rata tengah. Ini contohnya rata tengah. Nah, gambarnya akan geser, tapi kita pakai rata kiri saja ya. Rata kiri, atau misalnya untuk ubah, untuk mengganti gambar. Oh, salah, yang gambarnya yang kita ambil salah, untuk ubah juga boleh. Klik ubah, nanti tinggal ganti gambar yang ada. Ini untuk menghapusnya, seperti itu. Kemudian kita pilih pilihan gandanya, kita kembali lagi ke woodnya. Di sini ABCD-nya, opsinya kita hilangkan dulu, klik, baru kita Ctrl C atau copy, Ctrl V atau paste. Nah, di sini ini soal nomor 2 ya Bapak Ibu, jangan dikasih nomor karena nanti soal ini akan diacak. Kita cari kunci jawaban. Ini poinnya 20 karena kita akan membuat 5 soal. Nah, di sini iklan di sini untuk kunci jawabannya adalah misalnya apa ini? Rajin membaca buku agar kita bisa jalan-jalan keliling dunia. Jendela dunia terbuat dari buku-buku. Membaca buku sambil keliling. Rajinlah membaca buku agar bisa mengetahui dan oke, yang ini ya jawabannya. Selesai. Oke. Nah, berikutnya soal 3. Pertanyaan lagi. Kita pilih yang mana lagi ya? Untuk contoh saja. Misalnya yang banyak gambar. Nah, ini ya. Kita klik pertanyaan, Ctrl C, Ctrl V. Ini angkanya kita hilangkan karena nanti akan diacak. Sudah, kemudian gambarnya, opsinya sama dengan yang tadi. Kalau mau untuk menyisipkan gambar, maka ini juga harus, kalau gambar tidak bisa di copy paste langsung 4-4-nya, tidak bisa, kita harus satu-satu menggunakan snipping lagi. Snipping, menggunakan snipping tool. Oke, kita pilih mode. Kita ulang ya. Yang tadi snipping toolnya kita close dulu. Ya, kita ulang. Snipping toolnya. Kita pilih mode rectangle snip. Setelah itu ini geser dulu ya. Oke, kita blok gambarnya. Oke, kita simpan. Ini tadi gambar soal 3 ya, soal 3 yang A, biar gampang mencarinya. Ini sudah menggunakan JPG, udah ya. Kemudian save, close lagi, kita klik lagi, pilih snipping tool lagi.
klik, pilih mode lagi. Ini cukup lama ya, ini karena manual. Kita blok lagi, ini yang lepas, kemudian kita shift lagi. Ini soal 3B, jawaban B. Shift, kita close lagi, pilih snipping lagi. Maaf, cari snipping toolnya, pilih mode rectangle snip. Oke, kita yang C ya, klik simpan. Soal 3C, ini sudah Jepang, jadi kita tidak perlu milih. Kalau belum Jepang, maka ini kita harus memilih yang JPG. Kemudian simpan lagi, kita masuk snipping lagi, snipping tool kita buka, pilih mode rectangle snip, kemudian yang D. Oke, kita simpan. Soal 3D. Oke, ini sudah JPG, simpan. Terus, baik, kita kembali ke area ini, kita pilih sisipkan gambar, kita cari yang soal 3A. Ini kok nggak muncul ya gambarnya. Kita coba buka kembali. Oke, kemudian yang B-nya tambahkan. Kita hapus saja sisanya. Sisipkan gambar, cari, kemudian soal 3B, klik, kita open. Sudah, kita sisipkan. Kemudian jawaban yang C, kita sisipkan gambar lagi, kita cari, kemudian pilih soal 3C, open, jadi upload ya. Oke, kemudian tambahkan pilihan yang keempat. Untuk gambarnya tidak ke ini ya. Kita cari soal 3D, dan diunggah. Yang ketiga tidak muncul gambarnya, kesalahan gambar ini. Kita ulang lagi yang ketiga ini ya. Kita coba. Itu ada kesalahan apa ini? Pilih mode rectangular yang C tadi. Oke, simpan. Soal 3C edit ya, untuk membedakan yang tadi. Mudah-mudahan bisa. Cari soal 3C edit ya. Oke, udah, kita buka. Kadang-kadang memang ada gangguan seperti itu Bapak Ibu, kita memang harus bersabar. Oke, soal 1, 2, 3 sudah semua kita buat. Ini Bapak Ibu ya, soalnya sudah kita ganti yang tidak mencerminkan sikap yang memperkokoh kerukunan pada gambar ya. Jadi opsinya, jawabannya udah, ini jawabannya adalah yang B, sudah jawabannya udah. Kemudian lanjut pertanyaan yang keempat, kita ambil. Oke, kita masuk sekarang IPS ya. Saya Ctrl C, lagi Ctrl V, nanti
Bapak Ibu membuat soalnya lebih rapi lagi ya Bapak Ibu ya, permuatan gitu. Misalnya IPA, soalnya IPA semua, IPS semua seperti itu. Ini saya untuk contoh saja, jadi saya acak saja soalnya. Jadi Bapak Ibu bisa lebih rapi lagi. Ctrl C, Ctrl V. Oke, kita buat kunci jawaban. Pertanyaannya tujuan kegiatan ekonomi. Tentu oke, ini ya. Oke, skornya 20. Selesai. Baik, tinggal soal terakhir nomor 5. Oke, soal terakhir. Pertanyaan di sini kita buka lagi Word-nya. Pilih paste, kemudian opsinya biasa kita hilangkan opsinya biar langsung bisa di copy semuanya sekaligus. Kita tidak perlu repot-repot mengetik ulang. Kita pilih kunci jawaban, skornya 20. Oke, pertanyaannya kita baca dulu ya, saya juga belum membaca soalnya. Oke, yang ini selesai. Iya, ini sudah 5 pertanyaan sudah selesai. Bahwa ini nggak terpakai, dihapus saja. Ini sudah selesai. Nah, di sini kalau mau melihat pratinjonya ya, view-nya bisa kita lihat seperti ini. Nah, kita contohkan ya, contoh saja, contoh kelasnya kita pilih misalnya kelas 5. Oke, misalnya tokennya tadi 1, 2, 3 MI 5. Berikutnya, oke, misalnya saya jawab acak saja. Acak, oke, kita tinggal pilih. Nah, di sini tanggapan Anda telah direkam. Kemudian kita lihat skor. Skornya 20 dari 100. Nah, ya. Ini hanya contoh saja. Kita hilangkan lagi. Baik, ini sudah. Nah, sekarang pertanyaan sudah selesai, baru kita akan menyesuaikan tema biar ada lebih cantik sedikit ya. Kita bisa pilih gambar di sini. Bisa tampilannya akan lebih cantik. Nah, kemudian bisa memilih warna. Ini juga latar belakangnya boleh diganti dan sebagainya. Nah, jika sudah, kita masuk ke setelan tadi sudah kita cek lagi. Kita hanya ngecek saja, ini sudah. Atas tanggapan acak, kuisnya juga sudah. Hanya melihat skor saja. Oke, sudah betul. Nah, setelah itu baru kita kirim. Nah, di sini dalam kirim formulir kita pilih klik ini. Nah, di sini sudah muncul tautan. Tautannya ini terlalu panjang, kita perpendek saja. Nah, jadi Bapak Ibu, ini linknya sudah diperpendek dengan URL. Kalau mau memperpendek lagi bisa menggunakan jasa layanan perpendek tautan. Menggunakan bit.ly ya, atau menggunakan Gigi. Saya akan mencoba menggunakan bit.ly atau bit.ly. Buka saja di sini. Nah, sudah muncul seperti ini.
Nanti Bapak Ibu login dulu ya ke email Bapak Ibu, baru nanti masuk ke sini kita pilih create. Nah, kita kopikan tautan yang tadi, kita kopikan, Ctrl V, kemudian create, ketik create. Nah, ini sudah muncul. Ini adalah link yang akan dibagikan kepada peserta. Ini bisa diganti atau tidak. Misalnya kita biarkan saja, sudah di save, kemudian kita copy. Nah, di sini kita kopikan. Nah, di sini nanti inilah link yang akan kita buka. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu guru yang ingin mengetahui rekapan atau hasil ujian atau penilaian akhir tahun peserta didiknya, kita bisa masuk ke drive kita lagi. Di sini ini sudah saya beri nama ya. Kalau memberi nama ganti, misalnya kita klik kanan, kita ganti nama bisa ya, kelas 5. Kelas 5A misalnya, yang paralel misalnya. Oke, kita buka, klik kanan. Nah, di sini kita klik respon. Ini ada satu peserta yang sudah selesai mengerjakan tugasnya. Nah, setelah itu baru kita klik yang ini, kemudian download. Seperti itu. Ini hasil downloadnya. Oke, kita buka. Ekstrak dulu boleh, langsung juga boleh. Nah, udah seperti ini hasilnya, hasil ujian peserta didik tadi. Nah, jika yang mau kita pakai hanya total skor nama saja atau kelas juga boleh, yang lain bisa dihapus, tinggal di delete saja. Ini yang lain kelasnya misalnya tidak dipakai juga boleh di delete saja, kanan delete, iya. Nah, di sini jika namanya mau ditaruh di sebelah sini juga boleh. Total skornya kita pindahkan dulu, kita cut, pindah ke sini, kita insert cut cell. Nah, skor 0 di sini. Nah, di sini misalnya ini keterangan waktu mengerjakannya, kecepatan mengerjakan, kita bisa insert. Nah, di sini ya. Nah, kemudian untuk mempercantik bisa kita atur lah ya, menggunakan tabel Excel, menggunakan alignment. Kita kasih border biar lebih cantik. Nah, seperti ini misalnya. Nah, misalnya untuk memberi nama judul di atas, kita insert, kita kasih judul rekap nilai 4 kelas 5A misal. Ini hanya contoh saja, nanti Bapak Ibu bisa lebih rapi lagi. Seperti ini tidak dipakai, atau mau ditambah juga apa-apa, kita pakai, kita delete. Nah, jadi seperti ini namanya. Tadi saya beri nama contoh ya, total skornya 20/100, kemudian waktu mengerjakan, atau mungkin mau ditambah di sini ranking atau peringkat juga boleh ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih sekali dan mohon maaf ya segala kekurangannya. Ini sifatnya hanya untuk sebagai menambah referensi Bapak Ibu semua di dalam membuat soal ujian online. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.